Halo, selamat datang di podcast Bincang Santai. Tempat kita membahas tentang hal-hal yang seru mengenai tentang perkuliahan. Nah, saya Ramadhani Karisma Huda akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan membahas topik yang menarik, yaitu romansa dan misteri cerita KKN dan pertukaran mahasiswa. Kali ini kita ditemani dengan dua narasumber yang memiliki pengalaman tentang KKN dan pertukaran mahasiswa. Yang pertama yaitu Kak Hana Jihan. Pertama-tama silakan Kak, perkenalan diri ya. Halo semua, perkenalkan aku Hana Jihan Fadila dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, asalnya Kak Jihan ini di mana? Asalnya itu dari Prodi Grobogan ya. Iya. Ya, kemudian Halo semua, nama saya Aina Rahmasalila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. ya baik, langsung saja kita mulai dengan topiknya ya. Yang pertama-tama itu saya mau tanya penjelasan sedikit tentang apa itu KKN. KKN sendiri itu adalah pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari perguruan tinggi di Indonesia. Dalam program ini mahasiswa diwajibkan untuk turun ke masyarakat. Fungsinya itu untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarinya di kampus, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan infrastruktur. Saya itu tujuan KKN sendiri untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman mahasiswa tentang kondisi real di lapangan serta membantu memberdayakan masyarakat melalui solusi yang relevan dan bermanfaat. Oh, baik. Berarti Kak Ena ini sudah pernah menempuh kegiatan KKN ya? Kalau boleh tahu itu kapan dan di mana tempatnya? Tempatnya itu di Segoro Gunung Karanganyar. Waktunya itu tanggal 1 Agustus kemarin. Oh, baru kemarin ini ya? Iya. Ya, baik. Kemudian saya ingin tanya tentang pertukaran mahasiswa. Baik, silakan Mbak Hana Jihan. Untuk pertukaran mahasiswa ini kan dari Prodi. Jadi pertukaran mahasiswa ini dari mahasiswa kampus A ke kampus B untuk belajar atau bisa dibilang ini kayak studi banding. Jadi kita melakukan pertukaran dari kampus A ke kampus B. Ada beberapa mahasiswa. Jadi kalau dari UMS tuh dulu ada sekitar 17 mahasiswa, tapi yang satu kan di Malang, yang sisanya ada di Jogja. Jadi ini dari prodi mandiri, bukan dari kampus Merdeka atau dari kementerian, tapi dananya dikasih dari Kemendikbudristek. Ya. Itu kan tadi ada dua tempat ya, di Jogja dan di Malang. Untuk Kak Hana Jihan kebagian tempat di mana? Kebetulan saya waktu itu kebagian di Yogyakarta di Universitas Ahmad Dahlan di Batu. Oh ya. Apa ada pengalaman atau keseruan yang Mbak Hana Jihan alami selama menempuh kegiatan pertukaran mahasiswa itu? Untuk seru sih, soalnya kan ketemu teman-teman yang baru di kampus yang baru, suasana baru. Jadi kita ya seru-seruan aja gitu, dapat dari berbagai ilmu, dari entah dosennya yang berbeda, dari lingkungan kampusnya yang berbeda. Jadi ya adalah serunya di situ. Jadi kayak gimana ya, kegiatan perkuliahan kayak di UMS ini tapi versinya di UAD. UAD oh ya. Kemudian Kak Ena nih, keseruan apa yang Kak Ena dapatkan dalam kegiatan KKN tersebut? Ketika dalam KKN kemarin yang saya lakukan di Segoro Gunung, keseruan yang saya alami itu saya bisa beradaptasi dengan warga, terutama ketika salah satu warga di sana, yaitu Ketua KTH Kelompok Tani Hutan, mengajak kami anggota KKN Mas UMS untuk melakukan panen di hutan, panen kopi. Di sana kami memanen kopi, yaitu
biji kopi yang merah itu dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu kita timbang bersama. Setelah melakukan panen, beberapa hari setelahnya kita dimintai tolong oleh Bapak KTH sendiri untuk melakukan sortir kopi. Jadi kita tuh memilih kopi yang mana yang masih yang mana yang kualitasnya baik dan mana yang kualitasnya buruk. Setelah itu kita di sana juga bermain dengan anak-anak desa, lalu istilahnya kalau di Jawa itu rewang, masak-masak bersama ibu-ibu. Setelahnya itu ada memperbaiki jalan bersama bapak-bapak, mengajar TPA, kurang lebih seperti itu. Sebelum melakukan kegiatan itu kan pasti kalian berdua ini berpikir atau berangan-angan ekspektasi apa yang kalian bayangkan sebelum menempuh atau melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk Kak Najian, ekspektasinya? Ekspektasi ini ya sebelumnya kan harus kita sebelum melakukan mahasiswa itu udah riset dulu ya, kita mau menuju ke kampus mana, jadi kita harus cari tahu dulu oh kampusnya seperti ini atau lingkungannya seperti ini, jadi kayak udah ada gambaran. Jadi mungkin ekspektasinya kayak kampusnya bagus banget, fasilitasnya bagus juga gitu kan, dan ternyata aku sendiri ekspektasiku itu sama dari realitanya juga kan, dari kampusnya yang bagus, terus lingkungannya ya bagus, baik gitu. Jadi ekspektasiku ke pasukan mahasiswa itu udah tinggi juga, jadi untuk realitanya juga hampir sama sih, gak ada yang buruk atau apa sejenisnya. Untuk KKN, ekspektasi mengenai kegiatan KKN itu gimana? Untuk saya sendiri, ekspektasinya tuh tidak terlalu jauh, tetapi ekspektasi berlebihan saya tuh ketika kelompoknya. Saya berangan-angan bahwa kelompok saya itu akan kompak, mempunyai chemistry, saling menyemangati, saling memberi nasihat. Namun ternyata tidak. Kelompokku sendiri itu terpecah jadi dua ketika KKN kemarin. Jadi kurangnya chemistry dan lain-lain itu membuatku tuh merasa kayak kok seperti ini, tidak sesuai yang diharapkan. Bahkan di mana kita harus melakukan konten-konten di TikTok yang ditugaskan oleh kampus itu ternyata tidak terlaksana dengan baik. Minimnya konten, minimnya dokumentasi itu juga merupakan salah satu hal yang bikin saya sedikit kecewa kemarin terhadap ekspektasi saya sendiri. Untuk selebihnya tidak, karena saya berekspektasi saya bakal diterima baik dengan warga dan alhamdulillahnya benar adanya seperti itu. Ya. Kemudian mengenai banyaknya cerita nih, percintaan di dunia KKN, apakah itu sempat terjadi di kegiatan KKN Anda? Sempat. Ya, gimana ceritakan? Jadi itu ada kurang lebih itu ada sekitar 2 pasangan di sana, tetapi yang hanya berjalan itu satu. Yang satunya tuh ditolak cintanya karena dari si cowoknya itu suap atau cinta sama warga lokal. Jadi yang pihak ceweknya itu merasa kecewa, bahkan sampai sekarang itu masih dendam dan semua akses untuk komunikasi mereka diblokir. Dan yang satu lagi mereka jadian, tetapi pihak ceweknya itu ternyata punya pacar di tempatnya, di kampusnya yang jauh, yang aslinya. Menurut saya untuk agar lebih berhati-hati aja ya ketika KKN, apalagi yang punya pacar nih, untuk selalu komunikasi dengan baik. Jadi jangan suudzon juga, dikarenakan kalau suudzon itu bisa menimbulkan rasa kecewa, lalu jengkel, kesal, yang membuat pasangan itu merasa kalian itu
ribet. Jadi memilih yang tidak ribet. Seperti kasus yang kemarin itu. Kasus yang kemarin itu teman saya soal dituduh selingkuh sama pacarnya. Dari situ dia tidak terbuka lagi, tidak melakukan keterbukaan lagi tentang kegiatannya atau urusannya hari ini apa, masalahnya apa. Jadi teman saya yang cewek ini lebih terbuka sama yang lain, yang cowok di tim saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk Mbak Najia ini apakah ada cerita? Tapi menurut saya pertukaran mahasiswa ini hanya gimana ya? Tidak banyak orang yang melakukannya. Apakah ada itu cerita kayak gitu? Oh iya sih, kan dulu awalnya kan sebelum pertukaran tuh ada kepikiran mungkin semisal nanti aku juga dapet jodoh di Jogja gak ya gitu kan. Oh tapi ternyata pas di sana tuh kayak berbanding terbalik di sini kan mahasiswa laki-lakinya tuh banyak, seimbang gitu, hampir seimbang, ada sampai 3 kelas. Di sana tuh cuma ada 2 kelas yang mana tuh satu kelasnya cowoknya cuma sekitar 7 atau 8 mahasiswa cowok gitu. Jadi kayak misal untuk cinta-cintaan itu nggak bisa soalnya di sana juga udah ada pasangan masing-masing. Untuk bergaul pun sama cowoknya aja susah, mereka nggak mau komunikasi juga. Jadi komunikasinya ya hanya kayak untuk kelompok, untuk diskusi belajar aja sih, nggak untuk yang mengarah kemana-mana. Terus saya mau tanya, hubungan personal baik persahabatan terbentuk di tengah-tengah tugas atau pengalaman baru di tempat yang asing itu gimana? Ya, dari Mbak Ana dulu. Untuk waktu persoalan kayak persahabatan itu dari mahasiswa sana juga kayak menyambut kita yang mahasiswa pertukaran tuh sangat tuh. Jadi kayak kamu mau temenan sama aku nggak apa-apa gitu. Ya mungkin cuma untuk sekedar temenan aja ya. Untuk kayak untuk jadi sahabat atau untuk teman cerita, mereka tuh kayak ya membatasi diri karena kita kan juga mungkin orang baru, orang luar. Mereka kayak oh kita cuma teman untuk belajar. Jadi untuk kayak persoalan mengenai sahabat atau teman itu ya udah cukup kita untuk mungkin temenannya di area kampus. Iya. Nah, untuk Kak Aina, hubungan personalnya baik persahabatan terbentuk di tengah-tengah tugas itu gimana? Untuk persahabatan saya nggak sampai yang sama kayak Hana, tidak sampai namanya sahabat, cuma sebatas teman saja. Terbentuknya tuh karena kita melakukan program kerja di sana. Kita dipaksa untuk yang awalnya terpecah, kita dipaksa untuk yang namanya menerima masing-masing. Jadi agar dipandang oleh masyarakat itu kelompok kita itu satu. Tetapi ketika di posko, saya hanya menemukan 2 orang yang dimana satu frekuensi dengan saya, satu pendapat juga dengan saya, dan satu pemikiran dengan saya. Di sana kita banyak sharing tentang informasi lain. Mungkin seperti kalau teman saya yang satu ini, si A, ini keperawatan, jadi dia sharing mengenai masalah kesehatan. Yang satunya ini pernah bekerja dan dia sharing kepada saya tentang pengalaman pekerjaannya. Di situ kita jadi satu, di mana kita bertiga itu selalu bareng, masak bareng, pergi bareng, atau keluarga bareng, seperti itu. Tapi untuk sekarang komunikasinya sedikit minim karena udah sibuk masing-masing. Jadi ya kita fokus pada tujuan kita masing-masing. Ya. Nah, di dalam KKN ini kan pasti sering terjadi atau mungkin tiap hari terjadi kegiatan yang harus dilakukan bersama. Apakah ada cerita lucu dalam kegiatan itu berlangsung? Untuk cerita lucu sih mungkin ketika bangun pagi sebelum kegiatan, semuanya tuh udah siap kecuali ketua saya masih tidur. Dan di situ ketua kita dibangunin oleh warga untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita merasa seperti sedikit malu ya karena ketuanya tuh masih tidur sedangkan yang lain udah pada siap. Walaupun begitu warga tetap
tidak mempermasalahkan hal itu, karena misalnya itu kelompok kita tuh hanya terdapat 2 cowok 2 laki, yang dimana mereka selalu pulang malam karena selalu diajak ngobrol oleh warga, diajak ngopi atau diajak main atau diajak ke kebun teh, ke kebun kopi, hal seperti itu. Jadi warga memaklumi jika mahasiswa itu kecapean. Selain itu, pengalaman yang lucu lain itu ketika yang perempuan masak tapi keasinan. Itu sih, itu anehnya tetap dimakan karena takut mubazir. Dimakan tapi terpaksa. Iya. Ya, enak Kalau banget. dibuang mau dibuang kemana gitu. Terus untuk Kak Ana, apa ada cerita lucu selama mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa ini? Untuk cerita lucu pribadi ya, saya waktu mungkin ada satu mata kuliah yang mana harus menampilkan puisi untuk terbentuk kelompok. Jadi mata kuliah itu bukan dibimbing oleh dosennya sendiri, tapi mungkin ya seperti mungkin kenalannya atau asisten dosen mungkin ya yang ngawasin. Jadi berbagai kelangsungan pementasan itu nanti mulai dari pelatihan dan segalanya. Dan dari situ juga asisten dosen itu mungkin bisa dibilang gitu kan, dianya udah beristri, udah ada anak, tapi kayak masih suka godain cewek-cewek lain gitu loh, termasuk dari saya sendiri. Kayak kemana-mana mungkin sedikit usil karena sering manggil-manggil, dan dari saya sendiri mungkin saya nggak betul lucu, tapi mungkin untuk teman saya yang setiap hari sama saya tuh risih. Jadi kayak teman saya jadi juru bicara saya. Setiap kali ditanya sama si asisten dosen ini, dianya yang jawab, bukan saya yang jawab, karena mungkin risih juga karena kok apa-apa Hana gitu kan. Jadi cukup lucu karena dari itu juga ada hal-hal yang menarik, kayak oh ternyata seru juga untuk kenalan-kenalan dari yang mungkin asisten dosen atau mungkin dari perkumpulan teman-teman lain juga seperti itu. Ya, tapi ada yang ketinggalan, harusnya ditanya di awal. Ini bagaimana cara Anda beradaptasi dalam lingkungan yang baru saat menjalani KKN? Dikarenakan tempatnya masih satu lingkup Solo Raya, saya berespektasi kalau warganya itu sama dengan warga di tempat saya, dan ternyata itu benar. Jadi saya dengan mudah untuk akrab dengan warga. Mungkin dari segi bahasa saya kurang bisa, bahasa Jawa Krama itu kurang bisa, tetapi dari ibu-ibu setempat itu nggak apa-apa mbak pakai bahasa Jawa. Jadi di sana saya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dan mereka menerima baik hal tersebut. Jadi saya merasa jadi hangat gitu, mereka baik, apalagi ibu-ibu di sana tuh selalu setiap pagi tuh mengantarkan makanan, memberikan buah-buahan, memberikan sayuran. Jadi saya merasa saya harus lebih lagi untuk beradaptasi dengan mereka, berkunjung, menyapa ibu setiap pagi. Nah, untuk Kak, cara beradaptasinya di lingkungan kampus yang berbeda. Untuk dalam ruang lingkup kampus, adaptasinya dari awal juga sama ya, kayak dari sini juga dulu susah. Mungkin susahnya karena ya di tempat baru, ketemu orang-orang baru, dosen baru. Jadi kita harus mulai dari awal untuk mungkin berkenalan, untuk mengamati lingkungan sekitar tuh kayak gimana. Jadi untuk itu dibilang susah enggak juga, karena ya mungkin dari awal dari UMS ini kan juga udah mulai adaptasi juga, jadi udah paham cara berkenalan yang baik, cara untuk mengasih first impression yang bagus ke teman-teman yang lain. Jadi mereka juga terbuka, mereka kayak oh iya ayo temenan, nggak apa-apa gitu. Mungkin itu aja sih, nggak susah banget. Untuk lingkungannya juga mereka ya seperti lingkungan kampus pada umumnya, mungkin bedanya ya di sana kan karena mungkin dekat jalan-jalan besar seperti ring road juga, itu kan kalau sampai malam itu udah sepi banget. Karena ya tahu Jogja kan ada kayak
Pilih, nah Rawan, gitu, Rawan. Rawan situ kan. Jadi beda kayak Solo tuh mungkin di daerah kampusnya masih ramai sampai malam. Sana tuh udah benar-benar sepi, jadi untuk mungkin keluar sampai jam 10 tuh udah gak berani. Nah itu kan tadi kan cerita tentang kisah cinta ya. Terus ada yang mengatakan bahwa KKN itu sering terjadi misteri. Nah apakah di KKN Anda itu sempat terjadi kisah-kisah yang menurut Anda menyeramkan atau horor gitu? Ada. Karena poskoku itu PKD, pusat kesehatan desa, yang dimana tuh tidak ditinggali oleh bidan, dan warga banyak yang bilang itu, Mbak Mas kok berani tinggal di sana. Di situ kami masih sedikit curiga, emang kenapa? Oh, ternyata banyak gangguan ketika tengah malam, seperti di dapur. Teman-teman saya tuh sering mendengar barang jatuh atau keran terbuka. Waktu itu kami mengalaminya sendiri ketika membuat website, dimana jam 12 itu kami belum tidur karena kami masih sibuk membuat website. Pintu rumah itu masih terbuka, kuncinya masih ada di situ. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kuncinya seperti gerak sendiri, klek gitu. Di situ semuanya pada lari ke belakang. Posisinya saya itu di kamar, tetapi pintu kamar terbuka, jadi saya mendengar teriakan mereka, terus mereka cerita kalau kuncinya itu bergerak sendiri. Untuk pengalaman yang lain itu, di samping posko PKB itu ada lapangan badminton. Warga sering cerita kalau tengah malam itu sering terjadi kok main sendiri. Tetapi posisinya itu lampunya mati, tapi kalau lampunya nyala ada orangnya. Kalau lampunya mati itu nggak ada orangnya, dan kita sering mendengar orang badminton di sana. Cuman kita tidak memperhatikan kalau lampunya itu nyala. Ya, sebagai mahasiswa kita mencoba untuk berpositif thinking ya, oh itu orang. Iya. Agar tidak menimbulkan hawa yang sangat ekstrim lah. Apalagi di situ banyak cewek. Cewek itu identik dengan rasa takut, penakut, parno, pikirannya pasti overthinking gitu. Apalagi kita sering yang namanya pulang malam, terus tidurnya jam 1 jam 2 karena masih ngejar broker atau buat broker besok, selalu seperti itu. Ini tantangan terbesar yang Kak Ana alami selama menjalani kegiatan pertukaran mahasiswa itu apa sih? Tantangan terbesar, oh iya itu tadi pementasan dari suatu matkul, mungkin pementasan visi. Untuk di UMS kan jarang untuk ada kayak pementasan. Mungkin paling mentok kita mempresentasikan dari materi gitu kan. Jadi nggak banyak orang mungkin yang lihat. Di sana tuh yang lihat mungkin juga dari adik tingkat kita, jadi di angkatan bawah ikut nonton. Jadi kita mungkin diuji nyalinya di situ, seberapa berani kita, seberapa percaya dirinya kita. Untuk di sini kan mungkin ruang lingkupnya hanya sekelas, jadi nggak terlalu grogi. Kalau di sana tuh mungkin ya gugupnya dapat, groginya dapat. Jadi ya itu tantangan terbesar untuk jadi lebih berani nunjukin ekspresi kita di depan umum. Untuk tantangan KKN yang Kak Aina alami itu, Tantangan program UMKM. Program UMKM aku itu e-commerce. Jadi saya melakukan suatu kegiatan di mana di luar bidang saya, seperti membuat website, katalog, dan juga apa itu namanya, packaging teh. Kita dimintain tolong oleh kepala desa untuk membuat packaging teh dan membuat katalog teh dan kopi, serta membuat website untuk teh dan kopi. Itu yang membuat tantangan saya, dimana saya belum pernah melakukan hal tersebut. Seperti bagaimana caranya. Jadi saya di situ juga belajar bagaimana cara membuat website dan bagaimana cara mengedit agar menjadi sebuah katalog. Lalu bagaimana untuk pakai kata-kata dari jenis-jenis kopi ini, jenis teh ini, itu yang membuat saya merasa tertantang. Saya mendapatkan pengalaman baru di sana. Seperti itu. nah, untuk KKN ini apakah KKN mendapatkan pelajaran hidup yang sangat teringat gitu?
pelajaran hidup teringat. Saya awalnya orangnya lebih ke bahasanya Indonesianya apa ya, kusah-kusah gitu apa? Pokoknya ya terburu-buru. Saya tahu terburu-buru. Habis itu saya orang yang gampang tersulut emosi. Di KKN itu saya jadi lebih sabar, dan di KKN itu saya juga lebih orangnya rapi. Jadi bisa yang namanya memasak dan lebih mudah untuk berkomunikasi. Sebenarnya saya tipikal orang yang pendiam dan tidak ingin berkomunikasi dengan banyak orang, atau masih takut istilahnya. Namun setelah KKN saya jadi berani untuk bicara atau mengutarakan pendapat saya. Oh, ini tuh salah, ini tuh harusnya seperti ini. Di KKN itu yang membuat saya dapat pengalaman yang baik, dan sampai sekarang masih. Ya, baik. Yang terakhir nih, apa pesan atau saran Anda bagi mereka yang akan sedang bersiap menjalani pertukaran mahasiswa dan KKN? Dimulai dari Mbak Ana dulu. Untuk pesan atau kesannya, untuk mungkin mahasiswa yang angkatan bawah, angkatan dari semester 3 atau semester 1 nantinya mungkin bisa ikut program-program kayak untuk entah itu dari prodi sendiri atau dari kampus Merdeka, kampus Mengajar, itu bisa diikutin buat ya lumayan nambah pengalaman, cari-cari relasi baru, cari-cari mungkin hal baru kan. Mungkin kan Solo terus, kita bisa main-main ke daerah-daerah lain juga, yaitu tadi nambah pengalaman, entah itu dari dosennya, dari lingkungan kampusnya. Mungkin kan ada yang bisa kita ambil dari hal-hal positifnya dari situ. Jadi mungkin dan banyak-banyak riset juga sebelum mau masuk ke atau sebelum memilih kampus mana yang mau dituju. Terus riset dari entah lingkungan kampusnya, lingkungan daerah situnya juga, entah itu kos atau apa gitu kan. Harus banyak-banyak riset biar nanti di sana nggak bingung, nggak tersesat juga. Iya, Terus untuk saran dan pesan bagi yang mau menggunakan itu gimana? Saran saya, jangan terlalu berekspektasi lebih, tetapi kalian jika ingin mendapatkan pengalaman baru ya mungkin bisa mengikuti KKN atau pertukaran pelajar atau yang lain seperti magang atau kampus mengajar. Ya, kampus mengajar itu juga bisa menjadi pengalaman, mengambil apa ya, bisa istilahnya itu bisa mendapatkan pengalaman di kegiatan-kegiatan tersebut selain KKN. Cuman untuk KKN sendiri kalian akan dapat yang namanya relasi. Yang pertama relasi, yang kedua kalian bisa belajar untuk berkomunikasi dengan warga, belajar untuk berpendapat, mengutarakan pendapat kalian, dan juga belajar untuk lebih menerima karakter orang-orang di sekitar kita. Mungkin bagi sebagian orang itu karakter di desa ini, dan di desa ini itu berbeda. Di tempat kalian atau di kampus kalian itu berbeda dengan tempat KKN yang akan kalian tempati. Nah, di situ kalian dapat belajar bagaimana karakter warga di sana, bagaimana karakter teman-teman kalian di sana. Jadi kalian bisa belajar melalui hal tersebut, sehingga itu dapat meningkatkan pemahaman kita sendiri. Jadi lebih, oh orangnya seperti ini, jadi saya bisa melakukan seperti ini. Biar kalian tidak melakukan apa ya, kaget. Kalau kalian kaget itu otomatis kalian mungkin tidak akan terima kan, pasti. Kalau nggak terima tuh pasti jengkel. Kok kayak gini sih, nggak sesuai dengan ekspektasiku. Jadi ya saran saya jangan terlalu berekspektasi lebih terhadap karakter teman-teman yang akan kalian pilih. Baik, terima kasih untuk Kak Anajan dan Kak Aina sudah menjadi narasumber untuk hari ini, dan terima kasih juga sudah mendengarkan episode kali ini di Bincang Santai. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat untuk Anda.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.